Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua FKSMM, yaitu Bapak Muhammad Hendro SPDI, dan juga BKM Al-Hijrah, Ketua BKM Al-Hijrah Bapak Ramli Tanjung SOSI, dan seluruh jamaah, ayah bunda sekalian, orang-orang tua saya, para alim ulama, tuan-tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Rudi Awan Sitorus. Yang namanya Sitorus Wongjo. Wongjo apa mau Batak ini? Ya, saya memang marganya Sitorus, tapi saya tinggal di lingkungan Jawa. Ayah saya sejak kecil diasuh oleh orang Jawa. Ibu saya mu'alaf, marganya Sianturi. Dari kecil juga kawan-kawannya sama orang Jawa. Ibu saya lah yang satu-satunya anak dari opung saya yang tak pandai bahasa Batak, bisanya bahasa Jawa. Di rumah orang tua saya dua-dua bahasa Jawa. Jadi kulo isoe basa Jawa. Wajah pun menyesuaikan. Kata orang, wajah saya nggak mirip orang Batak. Wajah saya mirip orang Barat, Batak Rantung. Saya tinggal di Jalan Jangka, nomor 58 Seputi Barat, Medan Petisah. Jadi kalau masuk Jalan Jangka, ada pajak Jalan Jangka. Lewat itu ada rumah bertingkat, rumah mewah, paling mewah di situ. Di bawahnya ada 6 mobil mewah berjejer. Saya sebelahnya. Untuk nandai aja, kalau sudah jumpa rumah mewah bertingkat, di bawahnya berjejer mobil mewah-mewah macam showroom, saya sebelahnya. Ya, sebelah rumah mewah itu rumah saya. Nah, saya kuliah S1, S2, S3-nya itu di bidang akidah dan tasawuf. Jadi akidah dan tasawuf. Makanya bincang-bincang kita, ceramah kita nggak jauh-jauh dari situ. Alhamdulillah, saya sudah menikah dan istri sudah 4. Bu, istri 4. Biasanya kalau saya sebut istri 4 di sana terkejut ibu-ibu. Ini enggak ya? Istri 4 anaknya. Apa yang 4, Bu? Anaknya. Istri cukup? Cukup? Kalau bapak-bapaknya cukup 4, ibu-ibunya 1. Insya Allah istri cukup 1 kecuali takdir, ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah agama yang paling tinggi. La yu'lah alaihi. Tidak ada yang paling tinggi kecuali Islam.
Islam itu adalah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Agama Islam itu agama yang paling mulia, paling tinggi, paling benar di sisi Allah. Dan Islam itu adalah agama para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua agama itu adalah Islam. Dan nanti di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang Islam dengan panggilan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tapi kadang-kadang justru keindahan, kemuliaan, kehebatan, kebenaran Islam itu sendiri yang merusak adalah umat Islam itu sendiri. Al-Islam mahjubul lil muslimin. Kehebatan Islam yang menutupi, yang membuat enggak nampak itu justru kebanyakan orang-orang Islam itu sendiri. Maka pada hari ini saya akan bahas tentang bagaimana supaya Islam itu terlihat indah. Ya, bukan hanya di hadapan orang-orang muslim tapi juga di hadapan orang-orang non-muslim. Yang pertama, agar Islam itu kokoh, agar Islam itu indah, agar Islam itu jaya, agar Islam itu kembali bangkit, yang pertama kita harus tanamkan ke dalam hati kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, salimul akidah. Akidah yang selamat, akidah yang kokoh. Persoalan umat Islam sekarang ini adalah masalah terbesar adalah problemnya adalah akidah. Ya, akidah itu adalah ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tali, hablum minallah, ada hubungan yang erat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang sudah memiliki kedekatan kepada Allah, ikatan kepada Allah, hubungan kepada Allah, maka Allah jamin dua. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang istiqomah, hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak pernah takut menghadapi hidup ini dan tidak pernah sedih menghadapi hidup ini. Takut itu karena masa depan. Jadi ada rasa takut itu muncul karena ada masa depan yang masih dikhawatirkan. Kamu kenapa kok belum nikah? Takut Ustadz nggak bisa membiayai istri. Nah itu. Jadi kalau ada orang yang nggak nikah-nikah udah tua, itu akidahnya bermasalah. Kenapa? Karena yang dipikirkan bagaimana saya ngasih makan anak, bagaimana saya makan istri, mau dikasih makan apa Pak Ustadz? Memangnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita yang ngasih makan? Bukan. Nahnu narzuqukum wa iyyakum, kata Allah. Kami yang ngasih rezeki kalian dan juga anak-anak kalian, bukan kamu yang ngasih rezeki. Kalau kau menikah, kami yang ngasih rezeki. Allah bilang nikahlah engkau maka engkau akan kaya. Wa iyakun fuqara yughnillahu min fadli. Kalau kamu takut miskin gara-gara menikah, nanti setelah menikah aku kayakan kamu. Itu jaminan Allah. Apa yang membuat rasa takut adalah ketika akidah bermasalah. Pak, kenapa kok Bapak sogok pula supaya anak Bapak lulus PNS? Iyalah Ustaz, kalau nggak main sogok, macam mana bisa lulus? Rasa khawatir, rasa takut. Penyebab banyaknya orang berbuat maksiat dan berbuat dosa adalah rasa khawatir, rasa takut. Kenapa kamu mencuri? Kalau nggak mencuri, Ustaz, cemana mau makan saya? Ada rasa takut. Kenapa kamu kok korupsi? Macam mana Ustaz, kalau nggak korupsi kapan kayanya? Ada rasa khawatir. Nah, orang yang memiliki rasa takut ini biasanya adalah orang yang tidak memiliki ikatan dengan Allah. Orang yang memiliki ikatan dengan Allah, hubungan dengan Allah, maka fala khaufun. Enggak ada rasa takut apapun terhadap masa depannya. Nah, kenapa? Rezeki sudah dijamin Allah. Ada orang
jualan dia di tempat yang mungkin menurut logika kita nggak masuk akal. Ini jualan di tempat yang orang jarang lewat, nggak strategis tempatnya. Pokoknya kalau dilihat tempatnya nggak cocok lah untuk jualan. Ada yang tanya, kenapa kamu kok jualan di sini? Apa laku? Apa dia bilang? Orang yang datang ke tempat saya ini, kalau itu rezeki saya, pasti Allah akan datangkan. Tapi kalau saya berada di tempat yang strategis sekalipun, kalau bukan rezeki saya, pasti Allah nggak datangkan. Saya jualan di sini bukan karena saya ingin orang datang segala macam, bukan. Tapi saya jualan di sini untuk ikhtiar saya, bahwa rezeki itu datang melalui usaha dan ikhtiar. Tanpa ikhtiar mungkin Allah Subhanahu wa taala akan tahan rezeki saya. Dengan ikhtiar inilah Allah akan datangkan rezeki saya dari tempat di mana yang Allah mau. Itu ikatan dengan Allah luar biasa. Sehingga orang-orang yang punya ikatan dengan Allah ini, maka mereka tidak ada harapan lain kecuali harapan kepada Allah. Tidak ada sandaran lain kecuali sandaran kepada Allah. Bunda yang di belakang, kenapa kok enak kali sandaran di tembok itu? Hah? Kenapa enak? Pelan-pelan matanya kriep. Kenapa kok enak sandaran di tembok? Di dinding itu? Karena kita yakin dindingnya kuat, betul nggak? Coba kalau begitu sandaran, bunyi dindingnya itu. Krek. Ada muncul rasa takut, rasa khawatir. Takut apa? Takut begitu disandari roboh. Kenapa manusia memiliki rasa takut, khawatir, cemas, stres? Karena salah sandaran. Yang disandari adalah pangkat, yang disandari adalah jabatan, yang disandari adalah harta kekayaan, yang disandari adalah keluarganya. Begitu sandaran-sandarannya itu hilang, maka dia goyang. Dia sudah menikah 15 tahun, belum dapat anak. Kemudian ada yang bilang, kalau kamu mau dapat anak, itu ada berobat di sana. Udah banyak yang berhasil. Berapa bayarnya? 1 miliar. Dia jual sawahnya, dia jual rumahnya, dia jual. Untuk mendapatkan seorang anak, dia bayar 1 miliar. Dijamin anaknya lahir. Lahirlah sang anak. 1 miliar. Anak mahal. Nggak boleh lecet. Nggak boleh diganggu orang. Kenapa? Anak mahal. Sakit sedikit aja langsung masuk ke rumah sakit yang paling mahal. Kebetulan dia orang kaya raya. Begitu lagi lucu-lucunya, lagi senang-senangnya bermain, dicabut Allah nyawanya, meninggal dunia. Gimana kira-kira? Hah? Goyang nggak? Goyang. Kenapa? Karena dia begitu berharap, begitu bersandar dengan anak yang dia tunggu selama 15 tahun. Begitu anak itu lahir, harganya 1 miliar, harapannya penuh, Allah ambil. Undangan sudah disebar, pesta sudah disiapkan, teratak sudah dipasang, tamu-tamu sudah datang semuanya, tuan kadi sudah datang, mempelai wanita sudah ada di tempat. Satu yang belum datang. Siapa, Bu? Mempelai laki-laki. Masuk SMS, mohon maaf, pernikahan kita batal. Nampaknya aku lebih cocok sama tetanggaku. Kira-kira gimana? Goyang. Pengantinnya stres, bisa gantung diri. Kenapa? Harapan dia, sandaran dia adalah menikah. Dan dia sudah berharap betul menikah sama laki-laki itu. Tapi begitu itu gagal. Jadi rasa khawatir, rasa takut itu muncul kalau kita memiliki gantungan, sandaran, harapan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ancam dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa nisa'ukum
wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amri. Katakan jikalau ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, harta yang kalian usahakan dengan tangan-tangan kalian, perdagangan-perdagangan yang kalian takuti kerugiannya, bisnis-bisnis kalian, rumah-rumah yang begitu indah yang kalian tempati, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, kata Allah, tunggulah azab, tunggulah bencana, tunggulah musibah akan datang kepada kalian. Jadi kecintaan kita kepada dunia ini justru akan mendatangkan musibah, yang musibah itu sesuai dengan apa yang kita cintai. Ya. Maryam mencintai keperawanannya. Sehingga apa? Sehingga di antara lingkungannya itu jarang ada yang perawan, karena pada waktu itu sedang fitnah pergaulan bebas. Maryam mengurung dirinya di mihrab untuk menjaga keperawanannya. Justru Allah uji dari apa yang dia cintai. Tiba-tiba dia hamil. Orang sekitarnya, kampungnya mengatakan Maryam berzina. Sok suci. Selama ini dia dikenal orang yang menjaga kesuciannya. Ternyata rupanya dia sudah hamil, belum ada suaminya. Jangan pula di sini nanti ada yang hamil duluan, oh Maryam. Ya. Kalau itu betul-betul itu. Ini dia karena cinta kepada kesuciannya, Allah uji lewat kesuciannya, dituduh berzina. Apa yang menyebabkan dia kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengakui bahwa dia adalah orang yang salah. Dia orang yang terlalu cinta kepada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kemukjizatan, bayi yang baru dilahirkan berbicara dan kemudian mengatakan bahwa ibuku bukanlah pezina. Yang kemudian dia mengklarifikasi kepada masyarakat yang ada di sekitar. Bayangkan bayi baru lahir bisa ngomong, masyarakat kemudian akhirnya mengakui bahwa dia bukanlah anak hasil zina. Dan itu cuma ada di kisah Maryam. Jangan pula nanti di sini ada orang lahir nggak ada bapaknya, inilah Ustadz Maryam di zaman sekarang. Nah, itu kalau dicari ada bapaknya itu. Nabi Ibrahim alaihissalam terlalu mencintai anaknya yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Dia sudah lama nggak dapat anak. Akhirnya kemudian lahirlah anak itu, namanya Ismail. Cintanya luar biasa kepada Ismail, sayangnya luar biasa kepada Ismail. Maka Allah uji agar Nabi Ibrahim tidak terlalu mencintai, tidak terlalu bersandar, tidak terlalu berharap kepada anaknya, dengan cara sembelihlah Ismail. Apa yang disembelih? Yang disembelih adalah harapan, gantungan cinta kepada Ismail, agar cintanya hanya kepada Allah saja. Jadi kalau datang ujian-ujian kepada kita dalam bentuk apa yang kita cintai, itu bagian daripada cara Allah untuk mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salimul aqidah. Walahum yahzanun, dan kita tidak sedih. Apa itu sedih? Sesuatu yang sudah lewat. Kita enggak sedih. Karena rasa kesedihan itu muncul ketika kita masih juga berharap kepada benda-benda yang ada sekitar kita. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Ya, yang menyebabkan umat Islam ini bangkit kembali jaya adalah ketika umat Islam sudah kembali kepada Allah, menyembah Allah dengan ibadah yang sahih. Ibadah yang sahih itu dua syaratnya, kata Imam Ibnu Katsir. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ikhlas tapi nggak sesuai dengan sunnah,
bukan ibadah yang sahih. Sesuai dengan sunnah, tapi nggak ikhlas juga bukan ibadah yang sahih. Ustaz, tadi pagi saya sholat subuh Ustaz, 4 rakaat. Ikhlas saya Ustaz. Pokoknya saya ikhlas lah. Masa sholat zuhur yang lagi capek-capeknya 4 rakaat. Asar baru pulang kerja 4 rakaat. Isya yang udah ngantuk-ngantuknya 4 rakaat. Masa subuh lagi seger-segernya 2, rasa-rasanya nggak masuk akal Ustaz. Ku tambahi 2 lagi. Ikhlasnya udah betul, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Atau sesuai dengan sunnah, Masya Allah, sholat di masjid, tepat waktu, sebelum muazin azan dia sudah duduk. Sholatnya luar biasa, khusyuknya, Allahu Akbar. Begitu sujud, tengok sebelah, awak lebih tinggi pangkatnya, sujudnya harus agak lama sedikit. Jadi sujud lomba-lombaan sama sebelah siapa yang paling lama. Supaya apa? Supaya dilihat orang dia adalah orang yang paling khusyuk sholat. Bahkan ada yang takbirnya pakai tenaga dalam lagi. Allah. Supaya apa? Supaya keren. Allah. Padahal kalau di rumah, coba. Bu, ya. Asal wirid, hati-hati wirid tuh. Ada orang wirid tujuannya memang sekedar untuk pamer-pameran. Kebetulan baru dikasih cincin emas sama suaminya tuh. Bagaimana Bu kabar yang semalam itu? Tangannya gitu. Datang sebelahnya, lebih banyak lagi dikasih cincin sama suaminya. 2-2. Iya, yang di sana. Keikhlasan itu akan memunculkan ketenangan dalam batin ketika kita beribadah. Dan ria itu akan memunculkan kegelisahan dalam batin ketika kita beribadah. Orang yang ria, dia sibuk mengurusi penampilan dirinya, tapi tidak sibuk mengurusi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan di hadapan Allah. Dia sibuk bagaimana kedudukan di hadapan manusia itu kelihatan bagus, tapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana kedudukan di hadapan Allah kelihatan bagus. Mau datang kemari Ustadz Abdul Somad beserta Gubernur Sumatera Utara datang ke pengajian kita ini. Ibu-ibu, siapa yang mau marhaban? Oh, saya Ustaz, udah latihan. Kebetulan sebulan lagi mau dibuat acara. Yang latihan marhaban, oke. Yang baca Quran, saya Ustaz, baca Quran. Mulai dari hari ini sampai sebulan ke depan jangan makan gorengan, supaya suaranya bagus. Baju sudah dibeli, baju seragam, pokoknya lengkap. Ya, semua sudah disiapkan. Menjelang hari H, datanglah Ustadz Uwas tadi, datanglah Gubernur Sumatera Utara, datanglah semua orang-orang hebat di tempat ini. Kemudian yang marhaban sudah siap dengan baju, dengan suara yang sudah disiapkan, yang qori juga sudah. Tiba-tiba dari protokoler Gubernur mengatakan, mohon maaf, marhaban sudah kita siapkan dari pihak gubernuran. Jadi marhaban dari sini tidak usah dipakai dulu. Mana Bu? Merepet nggak kira-kira? Udah nahan nggak makan gorengan, ya, udah pakai baju bagus baru ditempah, tiba-tiba katanya sudah ada marhaban dari gubernuran. Itu kalau kita ngurusin diri kita, ingin dilihat orang-orang lain, maka timbul kegelisahan. Tapi kalau kita mengurus diri kita, kedudukan kita di hadapan Allah, alhamdulillah, udah ada gantinya. Makanya kesedihan itu muncul gitu. Ya.
Sahihul ibadah itu muncul karena keikhlasan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketika malaikat Jibril bertanya tentang ihsan, tentang ibadah yang paling tertinggi di hadapan Allah. Apa itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ibadah yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah adalah ketika kita menyembah Allah, ketika kita berbuat baik seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak sanggup, maka dia meyakini Allah melihat apa yang dia lakukan. Kita itu kalau baca Quran, kalau seolah-olah kita dilihat Allah atau kita meyakini bahwa Allah melihat kita, itu beda. Kalau kita infak, dengan kita berinfak itu bahwa Allah melihat infak kita, itu isinya beda. Kenapa uang atau kota infak itu kebanyakan 2.000? Banyak uang 2.000. Coba tes, tengok. Makanya dibuat transparan supaya malu dia kalau 2.000 nampak. Dia kan dibuat transparan. Makanya uang yang banyak masuk surga nanti uang 2.000. Karena adanya di masjid-masjid. Ada pula orang lagi khutbah Jumat, ngantuk-ngantuk dia, lewat di depannya kota infak. Datang kawan sebelahnya di towel gini, terkejut dia, diambilnya di kantong sambil matanya merem, dimasukkannya uang. Begitu selesai Jumat, ke kedai dia, "Bu, rokok sebungkus." Begitu dirogohnya kantongnya 2.000. Rupanya yang masuk kota infak uang 100. Sial kali ya. Masuk 100.000 pula konter. Aduh, sial hari ini katanya. Sial katanya. Karena maunya tadi uang 2.000 dimasukkannya, masuk 100.000, sial kali ku masukkan pula 100.000. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, khuliqal insan halu'a. Manusia itu diciptakan punya dua sifat. Ija masau syarru jazu'a. Manusia itu kalau dikasih musibah tergoncang jiwanya. Wa ija masau khair manu'a. Kalau dikasih harta benda, dikasih rezeki, manusia itu pelitnya luar biasa. Apa yang membuat kita pelit? Apa yang membuat kita memasukkan uang-uang sisa ke dalam kota infak? Adalah ketika kita melakukannya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasakan dilihat oleh Allah. Coba bayangkan kalau bapak ibu masukkan 2.000, mertua nengok gitu. 2.000 kok masukkan? Malu kita. Kita ditengok mertua kita aja malu infak 2.000. Ini Allah yang melihat kita, yang bisa mengetahui apa yang tersembunyi. Lima fis sudur. Allah tahu apa yang tersembunyi, apa yang ada di dalam jiwa kita, dalam hati kita, relung hati kita paling dalam. Apa enggak malu kita masukkan uang ke kota infak 2.000? Bu, nampaknya sudah mulai ngantuk kita. Yang terakhir sebagai penutup adalah salimul akidah, sahihul ibadah, matinul khuluq, akhlak yang mulia. Ini sangat penting sekali. Puncak daripada akidah, puncak dari ibadah yang kita lakukan selama ini, hasilnya adalah akhlak. Makanya tidak ada timbangan yang paling berat nanti ketika di padang mahsyar, ketika di mizan, ketika di waktu manusia akan ditimbang amalan baik buruknya. Timbangan yang paling berat adalah akhlak. Ada orang ibadah sudah ribuan tahun, ibadah luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibanding dengan satu akhlaknya kepada manusia, maka ibadah yang ribuan tahun akan dikalahkan dengan ibadah dengan akhlak kepada manusia. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, kalau kalian keluar rumah memenuhi hajat saudara kalian, kebutuhan saudara kalian, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Padahal iktikaf di masjid Rasulullah itu luar biasa pahalanya. Tapi lebih tinggi pahalanya orang keluar rumah
memenuhi hajat saudaranya, membantu saudaranya daripada iktikaf di masjid Rasulullah SAW selama 1 bulan. Makanya nanti yang dekat dengan Rasulullah SAW di surga adalah mereka yang paling mulia akhlak. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian wahai suami adalah yang paling baik dengan istrinya. Aku adalah orang yang paling baik pada istri-istriku. Makanya kalau mau lihat bapak-bapak yang paling bagus di sisi Allah, yang paling baik agamanya, gampang. Bagaimana sikapnya sama istrinya. Kalau dia lemah lembut sama istrinya, sayang sama istrinya, perhatian sama istrinya, tanggung jawab sama istrinya, dia adalah laki-laki terbaik menurut Rasulullah SAW. Bu, mau sholat dicium kening istrinya. Rasulullah kan kebiasaannya kalau mau sholat mencium kening istrinya. Rasulullah kalau kebiasaan mau sholat itu dia cium kening istrinya. Maka kalau kita ingin seperti Rasulullah ketika mau berangkat sholat, cium kening istri kita. Ustaz, ngapain dicium udah bau tanah? Makin tua makin mesra. Makin tua makin mesra. Coba Rasulullah. Ketika sahabat melakukan survei di rumah istri-istri Rasulullah, sahabat ingin tahu bagaimana sih sikap istri-istri Rasulullah terhadap Rasulullah. Survei. Pertanyaannya satu, sama semua pertanyaan. Bagaimana menurut ibunda Rasulullah SAW selama di rumah, akhlaknya bagaimana? Jawabannya semua sama. Apa jawabannya? Semua kebersamaanku bersama Rasulullah mengagumkan. Semua kebersamaanku bersama Rasulullah bersama suamiku mengagumkan. Pak, kira-kira kalau disuruh ke istri kita, bagaimana selama engkau bersama suamimu? Alah, jijik kali aku nengok mukanya. Nyesal aku nikah sama dia. Bisa nggak keluar dari mulut istri kita? Semua kebersamaan bersama suamiku mengagumkan. Bisa nggak keluar itu? Karena akhlak yang mulia itu adalah sesuatu yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala kagum, para malaikat kagum. Saking kagumnya Allah, saking kagumnya malaikat sampai Allah kirim salam kepada orang yang berakhlak mulia. Suatu saat datang tamu dari Rasulullah SAW. Tamu ini kelaparan. Rasulullah SAW ngecek di rumahnya, wahai istriku ada makanan? Enggak ada ya Rasulullah, malam ini enggak ada makanan. Diumumkan di hadapan sahabat, wahai sahabatku, siapa yang hari ini mau menjamu tamuku? Maka para sahabat pada waktu itu rebutan tunjuk tangan. Tapi Rasul milih siapa yang duluan tunjuk tangan. Saya ya Rasulullah. Baik, sekarang kamu yang jamu. Ini sahabat yang tunjuk tangan ini rupanya sahabat yang paling miskin. Kenapa dia tunjuk tangan? Dia kepingin menjamu tamunya Rasulullah. Begitu dibawa ke rumah, dia tanya sama istrinya, wahai istriku, ada makanan hari ini? Enggak ada bang, kecuali bubur anak kita. Udah, sekarang kau tidurkan anak kita, ya, kemudian biarkan dia tidur, nggak usah kasih makan. Buburnya kita kasih sama tamu kita. Ditidurkannya anaknya, nangis-nangis, akhirnya tidur anaknya itu. Buburnya kemudian dibawa sama tamunya. Dibilang sama suaminya, Dek, buburnya kan cuma 1 mangkok. Kalau tamu makan, abang nggak makan, dia segan. Nanti waktu kau kasih dia makanan, bubur ini, nanti ketika giliran kau kasih aku mangkok kosong, kau matikan lampu. Supaya tamu kita nggak segan, nanti aku pura-pura makan di depan dia. Udah dikasih bubur sama tamu tadi ini, kemudian begitu istrinya bawa mangkok yang kedua, lampunya dimatikan. Suaminya tamunya heran, loh kok mati lampu? Iya, ini kurang minyak. Begitu sudah makan si tamunya, si
yang punya rumah pura-pura ngunyah. Gimana? Enak? Wah, enak luar biasa. Nggak nampak bahwa isinya nggak ada. Selesai, kemudian tamunya diantar pulang. Kamu sudah kenyang? Alhamdulillah sudah kenyang, terima kasih. Besoknya sholat subuh, si sahabat ini dijumpai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian meneteskan air mata menatap sahabat tadi. Apa kata Rasulullah? Allah bangga dengan perbuatanmu tadi malam. Allah bangga dengan perbuatan. Padahal nggak ada yang tahu apa yang dilakukan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kirim salam denganmu dan Allah bangga dengan perbuatanmu karena engkau memberikan tamumu makanan sementara kalian satu keluarga kelaparan. Kira-kira bisa nggak ini ada dalam hidup kita? Kita kan kalau bisa kita kenyang, tetangga kelaparan bolos itu. Yang penting aku kenyang. Tetanggaku nggak apa pun. Akhlak yang mulia itu, Masya Allah, itu akan muncul dari akidah yang kokoh, ibadah yang baik, ibadah yang ikhlas, maka hadiahnya adalah akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 3 hal ini kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan Islam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan cahaya dalam Islam, khususnya di daerah kita ini. Saya tutup dengan sebuah cerita saya. Saya punya tetangga non Muslim, ya, dia memelihara anjing. Saking palaknya masyarakat situ, anjingnya diracun, mati itu anjing. Kebetulan saya baru pindah, tetangga saya non Muslim ini anjingnya tetap dibiarkan berkeliaran. Dibilang, Ustadz nanti anjing-anjing itu datang ke halaman Ustadz. Bilang aja Ustadz, kurung anjingnya. Tapi saya tidak menyuruh si opung itu mengurung anjingnya. Saya biarkan dia, anjingnya berkeliaran. Apa yang saya lakukan? Kalau anaknya sakit, saya antar ke rumah sakit. Kalau saya pulang ceramah, saya bawakan makanan, saya kasih ke rumahnya. Kalau saya Idul Kurban, ada hewan kurban, saya kasih hewan kurban sama beliau. Setiap hari saya berbuat baik pada beliau, tersenyum pada beliau. Beliau lagi nyapu, saya sapa, Pung, permisi Pung, oh iya Pak Ustadz. Lama-lama anjingnya dikurung dia sendiri. Tahu nggak kenapa dikurungnya? Karena dia segan sama kita. Setelah itu dia bilang, Pak Ustadz, ini ada rambutan saya, ada mangga saya, ada tebu saya Ustadz. Kalau mau Ustadz, ambil aja Ustadz. Selama ini dikenal orang yang paling pelit. Tapi begitu dengan kita, suruh ambil semuanya. Ketika saya pindah rumah, saya bilang, Pung, saya mau pindah. Dia nangisnya luar biasa, sedih. Apa dia bilang? Ini ungkapan yang akhirnya membuat hati saya itu tersentuh. Ustadz, berapa kali saya punya tetangga orang Islam, nggak ada yang baik Ustadz. Rupanya ada juga orang Islam yang baik Ustadz. Orang Islam yang mau menghargai saya Ustadz. Orang Islam yang mau peduli saya. Saya kira semua umat Islam jahat Ustadz. Nah ini kalimatnya. Saya bilang, Pung, justru dalam Islam kita disuruh berbuat baik. Bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan pun kita disuruh berbuat baik. Umat Islam nggak boleh buang air kecil di lubang-lubang karena di dalamnya ada semut, Pung. Apalagi sama manusia, Pung. Jadi kalimat itu membuat saya terhenyuh, ternyata gambaran umat Islam di hadapan si opung tadi itu adalah jahat. Kenapa? Anjingnya diracun, dia dimarah-marahi, diomeli, suruh ngurung anjingnya. Kemudian dia dimusuhi karena dia non-muslim. Padahal ketika kita berakhlak mulia, justru dia melihat Islam dari perilaku kita. Orang non-muslim gak bisa melihat Islam dari Quran, gak bisa melihat Islam dari hadis, gak bisa melihat Islam dari ajaran-ajaran Islam, gak bisa. Orang-orang non-muslim itu melihat Islam dari tingkah laku umat Islam. Itulah wujud daripada Islam yang mereka lihat. Kalau mereka melihat akhlak umat Islam itu bagus, oh, agama Islam memang agama yang paling benar. Kenapa rupanya? Tetangga saya itu baik kali. Tapi kalau dia melihat akhlak umat Islam buruk,
Itulah Islam itu. Untung saya masuk agama saya ini, agama cinta dan kasih. Makanya kita perbaiki semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.